Kehidupan tanpa tujuan itu sama halnya seperti kapal tanpa kompas. Tapi tahukah kamu, tanpa tujuan itu tidak selalu buruk. Terkadang kita menemukan sesuatu yang tidak terduga karena tanpa tujuan. Dan biasanya yang terbaik dalam hidup itu datang dari hal-hal yang sederhana tanpa tujuan. Sama halnya dengan merakit PC. Kalau kamu bingung mau rakit PC, tujuannya tuh atau fokusnya apa? Bingung gitu ya? Nah, cari aman aja sob kalau saran saya. Dengan memilih komponen yang bisa dikatakan aman dalam hal ini dan hal itu. Kayak apa aja gitu komponennya. Yuk kita kepoin aja PC rakitan kepunyaan subscriber Tomatek asal Jakarta ini yang bisa dikatakan aman dalam segala situasi. Buat yang belum tahu atau belum kenal sama Netak, nih saya kenalin atau saya comblangin ya kalian sama Netak, biar akrab. Netak merupakan brand asal Shenzhen, Cina yang bergerak di bidang permemorian. Ya, layaknya memori zaman sekarang, tentunya ada storage NVMe, external storage, flash disk, dan tentunya RAM. Salah satu yang datang di saya ya ini RAM, yaitu dengan seri ShadowS. RAM ini memiliki konfigurasi 2x8 GB dengan frekuensi standar di 3200 MHz. Punya timing atau latency di 16, 20, 20, 40. Secara spek sih sebenarnya biasa aja ya, layaknya RAM DDR4 di pasaran zaman sekarang. Punya finishing yang mulus, heatsinknya juga lumayan tebal, dengan desain yang menurut saya simple, nggak banyak neko-neko. RAM ini dibanderol dengan harga 600.000, lebih mahal dibanding RAM-RAM yang biasa saya pakai di rakitan PC subscriber ya, yang mana di kisaran 500 ribuan ke bawah. Tapi masalah after sales aman kok, karena Netak sendiri sudah masuk resmi di Indonesia. Ada tuh toko ofisialnya di Tokopedia maupun Shopee. Oh iya, BTW RAM ini punya garansi lifetime ya, layaknya RAM pada umumnya. Prosesor yang digunakan apalagi kalau bukan si merah. Dipakai gaming oke karena memang terkenal dengan electric cache yang gede. Dipakai multitasking pun rasanya masih lancar-lancar aja, nggak ngecewain. Di sini pakai Ryzen 5 2600. Prosesor ini bisa saya bilang prosesor yang bagus sebagai langkah awal kamu merakit sebuah PC yang mungkin nantinya mau di-upgrade lagi. Karena udah punya 6 core 12 thread. Di harga 700 ribuan, kamu bisa gaming lancar aja udah syukur-syukur ya. Ini ditambah bisa multitasking. Hehehe. Motherboard yang dipakai di sini adalah dari Asus Prime B450M A2. Mobo ini sebenarnya pernah saya pakai dulu ya, dia udah support RGB 4 pin, belum yang ARGB. Tapi walau begitu untuk spek yang diberikan udah sangat cukup banget sob. Bahkan menampung Ryzen 5000 series juga tinggal plek-ketiplek. Karena Ryzen 2000 series itu setahu saya nggak bisa pakai motherboard B550 atau A520. Jadi ya amannya pakai B450. Tapi kalau teman-teman mau mangkas budget, ada yang versi lebih murahnya lagi sob, yaitu Asus Prime B450MK, yang pastinya punya fitur lebih sedikit ya dibanding Mobo yang dipakai di sini. Untuk Mobo harganya sendiri ada di sekitar 1,1 jutaan. Salah satu produk yang mungkin kalian bosen kali ya liatnya, sama sob, saya juga bosen liatnya. Aduh. Ini adalah NVMe dari tim MP33 yang kesekian kalinya dengan kapasitas 256 GB. Standar aja untuk sekelas NVMe budget, tapi garansinya yang bikin aman. Walaupun murah tapi punya garansi 5 tahun sob. Tak luput ditemani sahabat sejati yaitu HDD gacha 500 GB. Saya selalu nggak kecewa sih kalau rakitan PC ada HDD gacanya. Berasa hidup ada tantangan aja gitu. Untuk NVMe harganya ada di sekitar 300 ribuan dan untuk harddisk gacha ada di 85 ribuan. Ingat ya sob, membeli HDD gacha harus siap menerima resikonya. Karena tema PC ini inginnya warna putih, maka diambillah cooler budget tapi punya warna putih dan desain yang cakep, yaitu PC Cooler R400 White ARGB. Tapi sebenarnya ARGB-nya di sini nggak kepake ya, karena Mobonya belum support. Jadi cuma ngambil warnanya aja yang putih. Soalnya cooler murah itu jarang ada yang warna putih yang punya desainnya cakep juga. Ada tuh salah satunya dari Kyo, tapi desainnya kurang cakep menurut saya. PC cooler ini udah sanggup pakai banget ya buat nanganin si Ryzen 5 2600. Bahkan buat sekelas 5600 pun masih kuat kok. Harganya sendiri ada di sekitar 220 ribuan untuk yang versi putih.
VGA aman untuk segala situasi, apalagi kalau bukan dari Nvidia. Tapi ini VGA so ganteng yang kemarin sempat saya review singkat juga tuh, yang videonya ada di sini. VGA ini adalah GTX 1060 versi 6 GB. Entah kenapa, kalau kalian cari VGA ini, second ya tentunya, harganya tuh so asik banget, sok-sokan digoreng gitu. Nggak sadar diri, nggak sadar tempat. Saya pokoknya nggak suka sama harganya. Beberapa bahkan bisa ngalahin harganya si GTX 1070 sama GTX 1660. Emang sih secara performa VGA ini bagus. Tapi ya udah bagus aja di harganya yang ada di sekitar 1 juta sampai 1,2 juta. Lebih dari itu sih anomali banget. Gak usah lirik GTX 1060 yang punya harga lebih dari 1,3 juta ya sob. Tapi ngomongin soal VGA aman, 1060 ini punya performa yang mirip-mirip dengan RX 580 sob. Namun dengan VRAM yang tentunya ala-ala Nvidia. Kikir. Cuma 6 GB aja. Walaupun irit di VRAM, dia juga irit sob soal TDP. Cuma di 120 watt. Berbanding terbalik dengan si RX 580 yang boros banget. Kedua VGA tersebut benar-benar berbanding terbalik sih, walau performanya mirip-mirip. Yang satu boros daya tapi hemat harganya. Yang satu hemat dayanya tapi boros masalah harganya. Waduh. Saya dapatkan GTX 1060 ini dari Colorful iGame di harga 1.250.000 dengan kondisi yang masih baik dan juga full set. Sebuah PSU yang masih jarang dilirik nih sepertinya ya, yaitu PC Cooler KG 550 watt. PSU ini sudah bersertifikasi 80 plus bronze. Versi upgrade-nya dari PSU murah 1 juta umat, yaitu PC Cooler KF. Untuk PSU ini masih aman kok digunakan dengan spek PC menengah ke bawah. Ya kalau bicara irit-iritan mungkin PSU ini bisa jadi alternatif ya buat kalian yang mau mangkas budget di PSU tapi masih pakai PSU yang bisa dikategorikan standar lah di harganya. Karena PSU ini punya harga di 600 ribuan dengan garansi 3 tahun. Casing yang sering diaham-aham yaitu Olympus Gamma C50. Saya pilih ini karena jujur sob, bingung dan bosan untuk pilihan casing di bawah 400.000 yang punya warna putih. Kayak itu lagi. Ya udah deh, pilih aja C50 ini karena udah free 4 buah fan. Gak perlu beli fan lagi tuh. Punya desain yang cakep juga sih menurut saya. Sudah full mesh tapi tanpa dash filter ya. Untuk dukungannya sendiri bisa muat Mobo MATX 4 slot RAM. Tinggi CPU cooler maksimal di 160 mm. Panjang VGA maksimal di 340 mm. Fan casing yang didukung di depan bisa 3 buah, di atas 2, dan 1 di belakang. Bisa juga kok pakai I/O water cooling yang ukurannya 360 mm di bagian depan. Kalau yang 240 mm bisa di bagian atas. Untuk storage-nya sendiri bisa muat hingga 2 buah HDD 3,5 inch dan 1 buah SSD 2,5 inch. Bagian kabel manajemen sendiri udah luas pakai banget, mirip casing ukuran ATX nih. Pengait kabel tisnya juga melimpah, jadi harusnya aman mau pakai fan RGB sekalipun. Casing lega ini punya harga di 400 ribuan yang versi putih dengan free 4 buah fan dan 1 splitter PWM. Dengan semua komponen yang dipilih, apa benar PC ini cuma 5 jutaan? Padahal komponennya upgradable banget loh. Setelah dihitung-hitung, ternyata PC ini menghabiskan dana di sekitar 5,2 jutaan aja sob. Belum termasuk ongkir dan asuransi pengiriman ya. Menurut saya PC ini udah cocok buat kamu yang kedepannya mau upgrade lagi. Mulai dari Mobo yang udah oke, PSU juga yang mumpuni buat angkat sekelas RTX 3060 Ti gitu. Opsi upgrade PC ini kalau saran dari saya sih udah pasti prosesornya ya ke 5600. Lalu NVMe sih kalau bisa ganti juga ya ke yang minimal 500 GB lah biar gak ngepas-ngepas banget. Dan untuk VGA juga tentunya bisa upgrade ke sekelas 3060 atau 4060 atau bahkan yang versi Ti-nya gitu. Tapi itu hanya saran dari saya aja ya. Kalau saran dari kalian bagaimana? Tapi bang, misal mau dibuat lebih murah lagi, apakah bisa? Oh tentu aja bisa, pangkas aja mobonya pakai dari Biostar atau Colorful yang ada di 850 ribuan. RAM juga bisa pakai yang murah lagi kayak Kyo atau Tim. VGA pakai yang versi 3 GB di sekitar 900 ribuan. Dan PSU pakai PC Cooler KF, dapat datuh lebih murah lagi. Mau lebih murah? Beli dah second semuanya sekalian, walau saya sangat nggak menyarankan ya. Yuk kita rakit aja PC ini.
Beginilah kurang lebih penampilan kabel manajemen dari casing C50. Ya cukup rapi lah ya, walau masih kayak kandang ular di bagian tempat harddisknya. Tapi nggak apa-apa, nggak kelihatan juga. Buat penampilannya sendiri, casing ini sudah termasuk yang saya suka karena desainnya sederhana aja ya. Ditambah beberapa komponennya yang warna putih itu punya desain yang cakep dan simple. Ngebuat overall jadi seperti monokrom gitu ya, warnanya hitam dan putih. Tinggal setup mejanya aja nanti nih yang dibuat monokrom juga. Lebih cakep lagi dah asli. Ngomongin soal cakep, apakah performa PC ini cakep juga sesuai dengan penampilannya? Yuk mari kita coba. Berikut spesifikasi CPU dan GPU yang digunakan. Pada Cinebench R23 dapat single core di 988 dan multicore di 6756. Single core-nya sih biasa aja ya, tapi multicore-nya udah lumayan banget nih buat buka banyak-banyak tab dengan sat-set. Suhunya sendiri maksimal ada di 64 derajat buat si PC Cooler R400. Masih sangat adem karena emang prosesornya juga nggak gitu ganas sih. Pada 3D Mark Time Spy mendapatkan skor di 4442 dan pada Firestrike mendapatkan skor di 11665. Kalau kita tes VGA-nya di Unigine Superposition mendapatkan overall score di 9060 dengan rata-rata FPS di 67. Suhunya juga masih di kategori aman, ada di sekitar 71. Oh iya, kadang ada yang nanya nih, "Bang, kenapa di Superposition pakai preset medium terus? Nggak high atau yang ekstrim?" Jawabannya karena cari data sob. Nggak semua VGA, terutama yang jadul ya, atau yang punya VRAM kecil, itu bisa jalan di benchmark high atau yang ekstrim. Jadi, biar bisa ngumpulin dan ngebandingin datanya, dipakailah preset yang medium. Mau VGA jadul atau modern, semua bisa jalan. Gitu jawabannya, intinya cari data. Kalau mau rendering, ini emang kelasnya Nvidia sih. Contohnya pada Blender di preset Classroom. Renderan bisa diselesaikan dalam waktu 2 menit 31 detik aja sob. Masuk ke kategori yang lumayan loh untuk sekelas VGA 1,2 jutaan. Di benchmarknya pun dapat 90 sampel per menit untuk Classroom. Ajib memang ya VGA so asik ini kalau dipakai editing. Itu tadi kalau kita bicara soal benchmark dan editingnya ya. Nah, untuk performa gamingnya gimana? Apakah benar bisa memuaskan juga karena bisa di segala situasi? Kita tes aja deh di resolusi 1080p buat lihat hasilnya. Yuk, mari disimak.
Gimana sob? Nggak ngecewain kan ya? Overall, menurut penilaian saya, PC ini memang aman sih dipakai di situasi apa aja. Maksudnya adalah mau gaming oke aja, mau ngedit juga gaskan aja. Karena agak mungkin juga dong, kita rakit PC kere hore gini dipakai yang berat-berat. Misal buka emulator 50 tab gitu ya, atau dipakai generate AI. Ya ujungnya sih harus sadar diri juga sama spek dan budget yang dikeluarkan. Tapi coba, berikan penilaian kamu sob tentang PC ini. Apakah pendapat kamu sama kayak pendapat saya? Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di-like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang PC ini. Cek deskripsi ya untuk yang lagi cari saran rakitan PC.